Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjut dari pelajaran kita membaca kitab atau risalah Al-Usul As-Sittah. Ya, 6 dasar pokok ya di dalam agama ini. Baik, telah kita jelaskan, telah kita sebutkan dari muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam usul ini. Ya, yang kesimpulannya apa? Beliau katakan dari hal yang menakjubkan, ya. Sittatul usul ini adalah sesuatu yang sangat jelas Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan apa? Wadih, terang, tidak kabur. Ya, bahkan dipahami oleh siapa? Orang-orang awam pun. Sekalipun orang-orang awam, mereka paham akan usul ini. Tapi sebagian orang, ya, dari kalangan orang-orang cerdas yang mengaku cendekiawan, mereka apa? Ternyata tidak paham. Ya, tidak paham akan usul ini. Baik, apa itu? Ini yang kita akan baca. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslul awal, ikhlasud dinillahi ta'ala wahdahu la syarika lah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sar أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Baik, pokok yang pertama dan ini yang menjadi asal dari yang dipahami oleh orang awam ini adalah ikhlasul dinillahi ta'ala. Mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Semata-mata untuknya, tidak ada syarikat baginya. Wa bayanu diddihi, dan penjelasan akan lawannya, alladhi huwa syirk, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Ya, kebanyakan ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan dari asal ini, keikhlasan, tauhid, syirik, ya, min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ya, karena Allah sebutkan tentang kesyirikan, bahaya, dosa yang tidak diampuni, kekal dalam neraka. Mereka mengambil perlindungan yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak. Sangat beraneka ragam dari apa? Perumpamaan tentang tauhid, tentang kesyirikan, tentang keikhlasan. Ya, makanya dikatakan apa? Fi bayani wa kaunu aktsari hadzal Qur'an, aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Ya, kebanyakan ayat Al-Qur'an menjelaskan asal ini, pokok ini dari berbagai macam sisi. Ya. Bikalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dengan pembicaraan yang mudah dipahami oleh abladu al-'ammah. Orang yang balid. Antum tahu balid? Balid itu orang yang sudah sering dijelaskan sesuatu dia tidak paham. Dan disampaikan ini belum paham, sampaikan belum paham. Ya, kalau bahasa kita apa? Orang yang sulit paham, orang yang sulit memahami. Tapi masalah ini, masalah tauhid, kesyirikan, keikhlasan, ya, orang yang balid pun dari kalangan orang umum, mereka apa? Mereka paham akan masalah ini. Jelas ya? Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara. Kemudian kebanyakan umat berada di atas hal yang terjadi. Ya. Azhara lahumus syaitan al-ikhlas.
Maka syaitan pun menampakkan keikhlasan itu. Bagaimana bentuknya? Fi surati tanakkusis salihin. Dalam bentuk kurang mengagungkan. Ya, kurang pengagungannya kepada orang-orang saleh, wa taksir fi hukukihim, dan kurang di dalam menunaikan hak-hak mereka. Sehingga apa yang terjadi? Azhara lahum syirka billah. Syaitan pun menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mahabbatis salihin wa atba'ihim, yaitu cinta kepada orang saleh dan pengikut-pengikut mereka. Paham? Baik, kita jelaskan. Ya. Ya, jadi kesimpulannya sebagaimana yang telah berlalu yang pernah kita sebutkan, bahwasanya poin yang pertama ini dari usul sittah, 6 dasar pokok di dalam agama, adalah berbicara tentang ikhlas. Ya, berbicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, kata para ulama, ikhlas itu secara bahasa artinya at-tasfiyah. At-tasfiyah. Ya, membersihkan, memurnikan. Dan secara istilahan, takhlisul ibadati wa tasfiyatuha. Saya ulang, takhlisul ibadati wa tasfiyatuha minasyirki. Baik. Jadi ikhlas adalah takhlisul ibadah, memurnikan ibadah, wa tasfiyatuha, dan membersihkannya dari noda-noda kesyirikan. Dari noda-noda kesyirikan wal batil, dan hal-hal yang akan merusaknya. Nah, itu namanya keikhlasan. Dan perlu diketahui bahwasanya keikhlasan itu adalah salah satu dari rukun apa? Dari rukun ibadah. Ya, ikhlas salah satu dari apa? Rukun ibadah. Ibadah tidak akan tegak, tidak akan syah kecuali harus apa? Salah satunya dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ya, murni hanya kepada Allah, bersih dari noda-noda kesyirikan. Jelas ya? Baik. Ya, salah satu dari rukun ibadah ikhlas. Orang beribadah dia harus ikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan rukun yang kedua adalah apa? Mutaba'atur Rasul. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, ini sangat jelas ya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah apa? Keikhlasan. Siapa yang bisa sebut? Ini sudah sering lewat. Surah Al-Bayyinah. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah melainkan apa? Supaya mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini kepadanya. Apa maksudnya mengikhlaskan? Memurnikan. Tidak ada noda. Ya, tidak ada apa namanya bintik-bintik yang menodai dari ibadah tersebut. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ala lillahi ad-dinu al-khalis. Ketahuilah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agama yang murni ini. Iya, qul inna salati, apalagi? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apa? Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuk ada yang mengatakan sembelihanku, hidup dan matiku hanya siapa? Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Ini menunjukkan apa? Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dengan inilah, dengan ikhlas inilah saya diperintah dan saya termasuk orang yang paling pertama muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya tentang apa namanya keikhlasan. Dan kemudian kata Syekh, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk billah.
dan penjelasan tentang lawannya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang dianggap ikhlas, ya, pasti dia harus tahu lawannya. Ya. Kata sebagian penyair, wa bididdihi tatabayyanul asya. Dengan mengenal lawan sesuatu itu akan jelas, akan lebih nampak dari perkara. Ya, antum lebih bisa berikhlas dalam ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah kalau kita mempelajari apa? Syirik, kan begitu. Ya. Wahyudin tidak tahu kalau gula itu kalau madu itu manis, kalau dia tidak pernah rasakan apa? Sesuatu yang pahit. Ya. Iya Wahyudin. Iya betul. Buah apa yang pahit? Baik. Jadi dengan kita mengenal sesuatu dari lawannya, sesuatu itu akan menjadi jelas. Dan ini juga jelas ya dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kesyirikan dari berbagai macam perumpamaan. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya seluruh ayat di dalam Al-Quran ya ada kandungan apa? Tauhid di dalamnya dan bahaya dari kesyirikan. Ya. Baik. Datang ayat dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Apalagi ayatnya? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, telah diharamkan baginya apa? Surga, dan pasti dia masuk ke dalam neraka, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Apalagi? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni selain daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Apalagi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yang beliau sebutkan, sembahlah Allah, jauhi kesyirikan. Wasiat Luqman kepada anaknya. Apalagi? Ya, banyak perumpamaan seputar hal ini. Oleh karena itu saya katakan apa? Masalah ini adalah apa? Kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Masalah ini dipahami oleh orang-orang yang sulit paham. Ya, ikhlas kesyirikan orang paham. Datang ayat yang lain, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Apa itu? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Orang-orang yang mereka ibadahi, berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak bisa menciptakan apa? Walaupun seekor lalat. Walaupun mereka mengumpulkan dari sesembahan mereka, tidak bisa dia ciptakan apa? Makhluk yang kecil, lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan kata Allah, seandainya lalat itu merebut sesuatu dari mereka, mereka tidak akan bisa kejar itu lalat. Iya kan? Itu perumpamaan orang berbuat kesyirikan. Makanya kata Allah apa? Dha'ufat talibu wal madlub. Orang yang meminta dan yang dimintai semuanya apa? Dha'uf. Lemah. Tidak ada dayanya. Dia saja tidak bisa merebut sesuatu dari lalat. Kenapa dimintai sesuatu? Ya kan? Nah, itu orang-orang yang apa? Perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan. Ya, di ayat yang lain Allah katakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi kamatsalil ankabut." Apa? Ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan, ya. Orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, penolong. Perumpamannya seperti dia mengambil perlindungan, apa namanya? Kamatsalil ankabut ittakhadhat baita, seperti laba-laba yang membuat apa itu? Rumahnya. Ya, seperti itu perumpamaan apa? Orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Lemah. Jadi dia berlindung di bawah apa? Rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Kata Allah, sesungguhnya rumah yang paling lembek, yang paling lemah, itu rumah apa? Laba-laba. Ya, antum tiup, habis dia. Ya kan?
Jadi subhanallah ya, apa yang diucapkan oleh Syekh di sini sesuatu yang sangat jelas. Makna kesyirikan, keikhlasan, penjelasan dalam Al-Quran akan jelasnya masalah ini. Tidak ada yang perlu diragukan. Oleh karena itu dibahasakan dengan apa? Abladul ammah. Orang yang paling balid dari kalangan orang umum, mereka apa? Paham. Bisa dipahami ini ucapan ini? Baik. Thumma lamma saru ala aktsaril ummati ma sar. Ya, kemudian kebanyakan umat ini berada di atas hal yang terjadi. Bagaimana realita yang terjadi? Ya, walaupun Allah menjelaskan dengan perumpamaan yang beraneka ragam tentang keikhlasan, tentang bahaya kesyirikan, pentingnya bertauhid, bagaimana keadaan manusia? Kita lihat. Ya, mereka azhara lahumus syaitan. Syaitan menampakkan kepada mereka ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ya. Syaitan mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang kurang pengagungannya kepada orang-orang soleh dan kurang menunaikan hak-hak mereka. Jadi perhatikan ya, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan bilang apa? Orang itu ya syaitan tuduh orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Syaitan memberikan apa? Tudingan. Orang yang ikhlas itu mereka kurang pengagungannya terhadap apa? Orang soleh. Mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak menghormati siapa? Haknya orang-orang soleh. Karena dibisiki oleh syaitan sehingga manusia apa? Lihat setelahnya. Azhara lahumus syirk, dinampakkan kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk apa? Memuja, mencintai orang-orang soleh wa atba'ihim dan pengikut mereka. Dan perlu diketahui terkait tentang pengagungan terhadap orang soleh, tidak dilarang ya, kita menghormati apa? Orang-orang soleh, mendoakan mereka. Yang jadi masalah kalau mereka diposisikan seperti posisi apa? Manzilatur Rabb. Kita dudukkan dia seperti kedudukan siapa? Allah Subhanahu wa taala, dimintai. Ya, dimintai rezeki, minta perlindungan, minta ini keberkahan dan itu yang dilarang. Ya, makanya dikatakan di sini, ini juga ya di antara pelajaran besar yang kita bisa ambil dari ucapan Syekh, ya, syaitan itu pandai menggelincirkan siapa? Manusia. Kita lihat ya kejadian di zamannya Nabi Nuh. Awal kali terjadi kesyirikan gara-gara apa? Pengagungan terhadap orang-orang saleh. Itu Yaguth, Ya'uq, apalagi ayatnya di surah Nuh itu? Nama-nama orang saleh mereka ibadahi. Hah? Apa ayatnya itu? Ya'uq apa? Wa Nasra. Itu. Hah? Ya, Waddan, Suwa'an, Yaguth, wa Ya'uq. Ya. Jadi awalnya disebutkan mereka tidak langsung mengibadahi orang-orang soleh itu. Mereka bilang, oh bagus orang soleh ini dibuatkan gambar dulu. Itu nanti disebutkan jadi kitab tauhid ya. Buatkan gambar supaya kalau kita mengingat mereka orang soleh, kita apa? Termotivasi, rajin kembali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya dulu, dibuatkan gambar. Jadi tiap kali orang ini melihat gambar orang soleh mereka apa? Bersemangat, beribadah. Akhirnya lama kelamaan meninggal ini orang-orang yang buat gambar itu. Ya, berganti masa demi masa. Akhirnya orang-orang yang datang setelahnya dari cucu-cucunya, cicit-cicitnya menganggap apa? Oh, ini orang dulu, orang yang diagungkan. Mungkin bisa jadi perantara. Jadi kalian dia sebagai perantara, sebagai pemberi syafaat. Lama-lama apa? Murni diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan ya bagaimana syaitan membuat manusia itu jauh dari tauhid. Ya. Jelasnya penjelasan tentang masalah ikhlas, kesyirikan dalam Al-Qur'an, tapi banyak manusia yang tidak apa? Yang tidak paham disebabkan karena apa? Syaitan membisikkan sesuatu bahwasanya keikhlasan itu, orang yang ikhlas itu adalah orang yang kurang pengagungannya terhadap orang-orang saleh. Ya, sedikit dalam menunaikan hak-hak mereka. Makanya antum lihat di syarahnya Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau sebutkan apa di situ? Kalau kita ajak mereka ini, kita katakan, ayo kita beribadah hanya kepada Allah, jangan berdoa kepada makhluk yang ini. Apa mereka bilang? Yaqulun, mereka akan bilang, anta tatanaqqasu
haqqus sholihin. Kau ini orang yang mengurangi apa? Hak-haknya orang soleh. Ya, kata beliau, kita tidak mengurangi haknya. Kita cinta kepada mereka, memuliakannya, menghormatinya. Yang jadi masalah kalau didudukkan seperti kedudukan apa? Rabb Jalla Jalaluh. Jelas ya? Baik. Jadi seperti itulah ya. Wa kadzalika zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demikianlah ya, syaitan membuat indah, membuat cantik dari apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka lakukan. Iya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Inna syaitana lil insani apa? Ainal hafal. Mana penghafal ini? Inna syaitana kana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Ya, tidak kelihatan tapi dikatakan apa? Musuh yang sangat nyata karena makarnya yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Mungkin ada orang-orang yang bertauhid. Syaitan tidak mampu lagi menggerincirkan mereka dari arah kesyirikan. Orang-orang yang teguh di atas tauhid, mereka belajar tauhid, belajar keikhlasan, belajar lawannya kesyirikan. Sulit syaitan untuk masuk dari arah apa? Mempengaruhi mereka dari kesyirikan. Tapi apa tipu daya mereka yang lain? Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrish bainahum. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang kenal tauhid, yang berada di negeri Arab sana. Tapi bagaimana syaitan menggelincirkan manusia? Bitahrish bainahum. Tidak bisa masuk dalam masalah kesyirikan, dia adu domba lagi. Ya, sama-sama orang tauhid, dia apa? Dibenturkan. Dia adu domba. Oh, begini. Akhirnya apa? Mereka apa? Berpecah-pecah, bercerai-berai. Jelas ya? Jadi mereka itu tidak pernah putus asa di dalam apa? Menggoda manusia. Dalam surah Al-A'raf Allah katakan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Betul-betul kami akan mendatangi manusia dari arah kanan, kiri, dari belakang, dari depan. Ya. Kemudian engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ya, contoh lain. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian kefakiran. Tapi di sisi lain dia memerintahkan kepada apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Jelas ya? Ada orang, contoh ya, ada orang mau menikah. Ya, mungkin dia tahu dirinya ini kalau dia tidak menikah berbahaya. Bisa saja ya meledak ya. Intinya berbahaya ya, bukan meledak. Itu bahasa saya. Baik. Pokoknya berbahaya. Dia tahu dirinya ini sudah apa? Sudah wajib untuk menikah. Selalu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, selalu terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Iya. Apa kata syaitan? Oh, jangan kau menikah. Kalau kau menikah, apakah kau sudah punya pekerjaan tetap? Belum lagi kau mau kasih makan anaknya orang? Kau belum punya kerja, kau hanya santri. Di apa? Ditakut-takuti tentang apa? Kemiskinan. Tapi ketika orang ini mau berbuat maksiat, apa dia bilang? Oh, enggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Iya toh? Ya'murukum bil fahsya. Mereka mengajak kalian berbuat apa? Maksiat. Jadi subhanallah ya, dia tidak mampu menikah, ya. Tapi ya dia mau menikah tapi dibisiki apa? Kau enggak bisa kasih makan. Kan antum dengar banyak yang begitu. Apalagi orang tua yang masih awam. Ya jangan dulu, kuliah dulu sampai dapat pekerjaan. Iya. Setelah itu sudah mereka bertekad ingin melakukan maksiat, datang syaitan. Oh, enggak apa-apa. Sekali-kali. Allah Maha Pengampun. Itu ya'murukum bil fahsya. Jelas ya?
Nah, itu diantara gambaran-gambaran bagaimana syaitan itu berbahaya. Dia adalah musuh yang sangat nyata bagi kita semua, bagi manusia secara umum. Taib. Dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang masalah syaitan yang disebutkan di sini dalam matan ini. Kata beliau, syaitan itu ada dua. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Manusia. Ya. Itu disebutkan ya dalam ayat Al-Quran. Apa ayatnya itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh-musuhnya. Musuhnya dari mana? Dari kalangan jin dan manusia. Jadi apa namanya? Ada juga syaitan dari kalangan manusia. Kata Syekh Shalih Fauzan, mereka juga menulis tentang kesesatan, mengajak kepada kesyirikan. Mereka berdakwah mengajak kepada kesyirikan. Itu bahagian dari apa? Dai-dai yang apa namanya bentuknya syaitan manusia. Iya, betul itu. Jelas ya? Jadi apa namanya, apa yang disebutkan dari poin ini, saya kira ini jelas ya. Ya, jadi bersamaan dengan jelasnya dalam Al-Quran masalah tauhid, masalah syirik, masalah keikhlasan, ternyata syaitan masih bisa apa? Menggelincirkan manusia dari arah lain. Mereka membuat bahwasanya orang yang ikhlas itu dituduh sebagai apa? Orang yang kurang pengagungannya kepada orang soleh, kurang menunaikan hak-hak mereka. Nah, maka dari itulah mereka nampakkan bahwa kesyirikan itu tidak masalah. Itu bentuk apa? Cinta kepada orang-orang soleh dan cinta kepada pengikut mereka. Itu yang realita yang terjadi. Jelas ya? Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.